A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jamaah Masjid Al-Majid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai ta'lim kita, kajian kita, marilah kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan untuk yang pertama untuk muallif buku ini, kitab ini, yaitu Al-Imam An-Nawawi. Kemudian untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya, diampuni semua dosa-dosanya, dan yang paling penting kita semuanya masuk surga. Amin. Ala hazini wa kullu niyatin sholihatin ila habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini dalam rangka kita ta'lim, dalam rangka kita kajian buku Al-Azkar karangan Al-Imam An-Nawawi. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayahnya juala, sehingga pada malam hari ini baru saja kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan insya Allah kita akan melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Salam serta salam marilah kita hadiahkan dan kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memperjuangkan kemurnian agama Islam dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baik Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Majid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita telah mempelajari yang berkaitan dengan qiraatul Fatihah atau bacaan surat Al-Fatihah dalam sholat. Dan sebelum kita membaca surat Al-Fatihah itu, kita dianjurkan untuk membaca at-ta'awuz atau lafaz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu sebelum kita membaca surat Al-Fatihah. Jika kita lupa pada rakaat pertama untuk membaca Al-Fatihah maka kita bisa membacanya pada rakaat yang kedua, ya. Tapi jika dua-duanya kita tidak membaca at-ta'awuz, maka itu juga tidak apa-apa karena hukumnya adalah sunnah, ya, dan juga tidak membatalkan sholat. Nah, setelah kita membaca surat Al-Fatihah, ada
4 jeda ya dalam sholat itu. Setelah ini jeda ini tidak lama dan juga tidak cepat ya. Yang pertama adalah setelah kita membaca takbiratul ihram ya, Allahu Akbar, itu ada jeda. Fungsinya untuk apa? Adalah untuk membaca doa iftitah ya. Di situ ada jeda. Ini bagi imam ya. Allahu Akbar ya, di situ ada tidak langsung mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tidak langsung baca surat Al-Fatihah, tapi situ ada jeda untuk membaca surat untuk membaca doa iftitah ya. Doa iftitah di sini kalaupun jika tidak dibaca maka juga tidak masuk dalam rukun salat ya, dan salatnya tetap sah ya. Seperti yang saya sudah sampaikan bahwa dalam sholat itu yang wajib itu adalah yang paling penting yang harus diucapkan oleh seorang musolli atau seorang yang sholat, yang pertama adalah takbiratul ihram, itu wajib ya. Dan takbiratul ihram tersebut tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa apapun ya. Tetap lafaznya adalah Allahu Akbar. Tidak bisa juga Allahu Ta'ala, Allahul Azim ya, Allah Azza wa Jalla ya. Itu tetap ya lafaznya adalah Allahu Akbar. Nah, setelah kita takbiratul ihram, yang wajib yang harus kita lafazkan itu adalah surat Al-Fatihah. Insyaallah Pak Haji hafal surat Al-Fatihah ya. Insyaallah. Kalau tidak hafal itu bisa masih ada ini kita tulis dalam kertas, saat kita sholat bisa kita baca ya, bacaan tersebut ya. Nah, dikatakan juga dalam hal ini, kalaupun misalkan kita tidak bisa membaca Pak Haji, walaupun sudah pakai kacamata baca ya, tetap aja tidak bisa membaca karena aslinya memang dia tidak bisa membaca ya. Dan dia juga tidak menghafalnya, maka dia bisa mengganti surat Al-Fatihah dengan bacaan-bacaan zikir yang lain seperti tasbih ya, subhanallah, atau tahlil la ilaha illallah ya. Tapi dengan syarat dia harus belajar berusaha untuk menghafal surat Al-Fatihah tersebut, karena dalam hadis tidak ada sholat seseorang kalau dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka bagi seorang yang sholat, maka surat Al-Fatihah ini adalah wajib ya. Kemudian yang kedua adalah dia membaca tahiyat ya, khususnya yang tahiyat terakhir ya. Nah, itu dia harus, kalau misalkan dia tidak bisa melafazkannya, bisa dia membaca ya. Kemudian dia baca sholawat. Maka kalau dia tidak sholawat dalam sholat, maka sholatnya adalah tidak sah ya, harus dia bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ya, wa ali sayyidina Muhammad. Nah, sholat kalau misalkan dia lanjutkan dengan sholawat Ibrahimiyah ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia tidak lanjutkan, itu tetap sah sholatnya. Yang penting dia bersalawat atas Nabi. Kemudian salam ya, kanan dan kiri. Itu yang wajib, yang diingat dalam sholat ya, dalam sholat tersebut ya. Maka seorang muslim kalau dia sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka tidak ada alasan baginya untuk dia tidak melaksanakan sholat, karena sholat tersebut hanya tadi itu bacaan yang wajib yang harus dia hafal. Kalau dia tidak bisa menghafal doa iftitah, kemudian doa kunut apalagi ya, panjang ya, kemudian bacaan waktu ruku, bacaan waktu sujud, bacaan di antara dua sujud, kalau dia tidak hafal tersebut, maka sholatnya tetap sah ya, tetap sah ya.
Dengan hal itu setelah kita membaca takbiratul ihram maka ada jeda di situ untuk membaca doa iftitah ya. Watsaniyatu ba'da faraghi minal fatihati suktatun latifatun jiddan baina akhiril fatihati wa baina amin liya'lam anna amin laisa minal fatihati. Nah, sukut yang kedua atau jeda yang kedua ya setelah membaca surat Al-Fatihah ya. Setelah membaca surat Al-Fatihah di sini ada suktatun latifatun jiddan. Ada di situ jeda yang paling tipis ya. Tidak panjang dan juga tidak pendek ya. Baina akhiril fatihati, antara akhirnya dari Fatihah, waladdallin itu akhir Fatihah, wa baina amin, dan antara akhir Fatihah dan kata atau lafaz amin itu ada jeda dikit. Makanya ada bacaan juga dari imam atau dari kita, Robbifir lana. Itu untuk menunjukkan bahwa ada jeda. Itu untuk apa fungsinya? Jeda tersebut adalah untuk menjelaskan bahwa lafaz amin itu adalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Jadi ada jeda ya. Waladdallin, tidak langsung amin. Sofwan pernah itu memperingatkan, jangan dulu habis waladdallin langsung amin. Enggak, itu bisa sama-sama dengan imam ya, dengan imam atau secara Robbifir lana. Itu ada jeda ya, baru kita bilang sama-sama amin. Tapi kadang-kadang dari kita atau bagian itu langsung amin ya. Itu harus ada jeda ya. Dan yang ketiga, watsalisatu ba'da amin suktatun tawilatun bihaisu yaqra'ul ma'mun al-Fatihata. Nah, jeda yang ketiga adalah setelah melafazkan amin ya. Itu ada jeda yang agak panjang tapi tidak terlalu panjang ya. Bihaisu, yaitu untuk mempersilakan al-ma'mun, para makmum ya, untuk membaca surat Al-Fatihah ya. Tidak panjang dan juga ada tidak pendek jeda tersebut ya. Itu ada suktatun. Tidak langsung misalkan ini khususnya untuk para imam dan lain-lain, kan kita semuanya punya potensi untuk menjadi imam ya. Manakala kita tidak ada imam di sini, ya mau tidak mau jamaah di depan ini harus maju salah satunya. Kalau tidak maju tidak akan terlaksana itu sholat jamaah ya. Ya tidak misalkan amin, tidak langsung bismillahirrahmanirrahim wadduha, tidak ada jeda di situ untuk mempersilakan para makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Baca surat Al-Fatihah juga para makmum itu jangan terlalu keras sehingga mengganggu konsentrasi para imam ya, para imam. Dan setelah imam tersebut dia membaca misalkan surat Al-A'la misalkan, tidak lantas makmum itu membaca surat yang lain ya. Enggak ya, dia mendengarkan saja atau dia mengikuti dalam ininya dalam hatinya ya, mengikuti ya. Nah, kemudian warrabi'atu ba'dal faraghi minas surati yafsilu biha bainal qiraati wa takbiratul hawa ila ruku'i ya. Jeda yang keempat adalah setelah kita membaca surat dalam Al-Quran, misalkan surat Al-Ikhlas atau surat An-Nas atau surat Al-Baqarah atau salah satu ayat dalam Al-Quran, tidak langsung misalkan
Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Enggak. Ya. Harus ada jeda di sini, dikatakan itu harus ada jeda. Kenapa? Karena untuk menjelaskan bahwa takbiratul ihram atau Allahu akbar tersebut adalah bukan bagian dari surat tersebut, ya. Dia harus ada jeda. Nah, kenapa kita harus tahu tentang hal ini? Ilmu, ya. Semakin kita tahu pengetahuan kita dalam beribadah, maka semakin berkualitas dan semakin kita renungi dan semakin kita resapi apa yang kita lakukan dalam ibadah-ibadah, ya, terutama dalam ibadah yang mahdhur, dalam sholat. Bukan kita sholat seperti seperti ayam makan, ya kan, tak 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 tak. Enggak seperti itu. Jadi ada meresapi di situ, ya. Karena memang dalam sholat itulah penuh dengan doa-doa. Selanjutnya, faiza faroga minal fatihati ustuhibbalahu ayyakula amin. Setelah melafazkan surat Al-Fatihah atau selesai dari surat Al-Fatihah, maka mustahabun baginya untuk melafazkan amin, ya, yang baik itu dalam sholat maupun dari luar sholat, ya. Dengan kita melafazkan surat Al-Fatihah, setelah kita selesai dari bacaan surat Al-Fatihah, baik itu dalam sholat maupun di luar sholat, maka kita mustahabun, ya, istilahnya disunahkan untuk kita bilang atau melafazkan kata amin. Nah, kata amin ini adalah yang paling masyhur, itu adalah bunyinya amin, bukan amin, ya. Ini yang masyhur. Jadi alif, kemudian ada tanda panjang di atasnya, ya, kemudian mim ya nun, ya, amin, ya, ya. Bil mudda wa tahfif, ada tahfifnya di situ. Tahfif di situ adalah ringan, ya, tidak tebal dan juga tidak tipis, ya. Ada tahfif, ya. Kalau tahfifnya dari kata Alkitab itu kan kutaib. Kutaib itu artinya adalah buku kecil, ya, buku kecil, bukan buku yang besar. Itu bukan catatan-catatan kita. Catatan kecil itu yang kita taruh dalam saku itu adalah kutaib, ya. Kayak misalkan Humairah, ya, itu kan panggilan tahfif, latif. Artinya wahai kemerah-merahan. Makanya Nabi itu dia memanggil istri-istrinya itu ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Ya, mungkin Pak Haji bisa panggil seperti itu ke istrinya, ya, ya Humairah, ya Zahra. Ya, itu panggilnya ya Zahra, ya Nur, ya, dengan panggilan-panggilan yang indah. Kalau kita kan ya langsung aja, woi. Ya. Iya. Nah, ini tadi itu mustahabun likulli qari sawaun kana fis sholati am kharijan minha wa fi arba'a lugatin afsahunna wa ashhurunna amin. Ya, yang paling masyhur dan afsah itu adalah amin, ya. Itu yang yang paling masyhur, ya. Selanjutnya yusannu likulli may man qara'a fi sholati aw ghairiha iza marra bi ayatin rahmati ayyas'alallahu ta'ala min fadlihi wa iza marra bi ayatin azabin ayastaiza bihi minan nar aw minal azabi aw minasyari aw minal makruh.
ayakula Allahumma inni as'alukal afiyah au nahwi zalika. Jadi kalau kita mendengarkan kata-kata atau ayat-ayat yang berkaitan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa berdoa Allahumma inni as'alukal afiyah, ya, dalam sholat di dalam hati, ya. Tapi yang berkaitan dengan misalkan azabun nar, ya, atau azab, ya, kita bisa membaca, ya, atau bisa kita membaca Allahumma inni a'udzubika min azabin nar, ya, bisa itu kalau kita mendengarkan bacaan-bacaan dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kalau misalkan dengan Allah, jika kita melafazkan juga subhanallah, maha suci Allah, ya, dan yang lain-lainnya, ya. Waraina an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'an nabi zata lailatul faftah al-baqarah faqala yarka indal mi'a thumma madha faqala yusalli biha fi raq'atin famadha faqala yarka biha thumma aftat ali imran faqara'aha thumma aftataha an-nisa faqara'aha yaqra'u mutarassilan iza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha wa iza marra bi su'alin sa'ala wa iza marra bi ta'udzu. Artinya apa dalam hal ini? Kalau ada kata-kata misalkan sabbahalillah ma fis samawati wal ard, kita bilang subhanallah, ya, dalam arti itu kan artinya mensucikan nama Allah, ya. Atau kata-kata alaihissallahu bi ahkamil hakimin dalam surat At-Tin ini kan, ayakul kita bisa menjawabnya bala wa ana ala dzalika minas syahidin, ya. Wa iza qara alaysa dzalika biqadin ala ayyuhil mauta, ya, qala bala asyhadu wa iza qara fa bi ay hadisim ba'dahu yu'minun al-araf amantu billah, ya. Wa iza qara sabbihisma rabbikal a'la, ya, qala subhana rabbiyal a'la, ya, subhana rabbiyal a'la, ya, ya, sabbihisma rabbikal a'la, ya, bisa kita menjawabnya subhana rabbiyal a'la. Wa yaqulu hadza kullu fis sholati wa ghairiha. Nah, ini juga bisa dikatakan bisa dilakukan dalam salat juga di luar dari salat. Wa qad bunyat adillatu fi kitabil al-tibyan fi adabin hamalul Qur'an. Nah, ini kan juga sudah diterangkan juga sebelumnya, ya, Ustaz Sofwan juga sudah menjelaskan bahwa kalau kita mendengarkan surat misalkan sufi Ibrahim wa Musa alaihimassalam, tapi ini dijelaskan kalau kita mendengarkan surat Al-A'la sabbisma rabbika, kita menjawabnya subhana rabbiyal a'la, ya. Alaihissallahu bihkamil hakimin, kita bala wa ana ala dzalika minas syahidin. Alaysa dzalika biqadin ala ayyuhil mauta bala wa asyhadu wa iza qara'a fa bi ay hadisim ba'dahu yu'minun qala amantu billah, ya. Itu jawaban-jawaban ketika kita menjumpai bacaan-bacaan dalam ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, ya, termasuk misalkan sujud tilawah, ya. Kemarin itu kan, ya, kalau sujud tilawah, ya, dalam sholat, ya, memang kita harus sujud tilawah. Pernah itu di waktu subuh di Arab Saudi itu baca surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu kan sampai terakhir ada ininya itu. Ada tilawahnya. Imam waktu itu di Masjid Haramain itu subuh itu langsung sujud tilawah dalam sujud, tidak ruku. Nah, itu makmun yang nggak tahu, itu semuanya juga heran mereka itu antara ikut imam yang di Haramain atau dia berdiri aja sendiri itunya. Setelah itu setelah dia sujud bangun, kemudian dia lanjutkan dengan surat yang lain setelah itu, surat yang lain baru dia ruku. Nah, setelah itu baru mereka ini
baru mereka ya bertanya apa tadi itu yang ininya ya. Ya istilahnya itu memang itu pengetahuan kita ya. Makanya kita senantiasa selalu kita terbuka untuk belajar dalam hal beribadah. Kalau kita beribadah dengan ilmu pengetahuan itu sangat-sangat berkualitas dalam hal beribadah. Layaknya misalkan kata la ilaha illallah ya atau kalimat la ilaha al-Fatihah yang diucapkan oleh anak kecil dan diucapkan oleh seorang ulama itu beda efeknya ya. Seperti halnya misalkan memberikan bumbu dapur untuk bikin nasi goreng kasih ke anak kecil, kemudian bumbu dapur dikasihkan ke chef ya, ahli masak, itu pasti hasilnya beda, efeknya beda. Dengan hal itu bacaan-bacaan dalam sholat atau zikir-zikir yang kita lafazkan atau doa-doa yang kita lafazkan itu materinya sama, lafaznya sama, tapi tergantung ya siapa yang mengucapkan materi tersebut, lafaz tersebut ya. Beda ya, Al-Fatihah yang saya ucapkan dengan Al-Fatihah yang diucapkan oleh Pak Haji ya. Al-Fatihah yang diucapkan oleh Pak Haji bisa menyembuhkan luka ya, bisa menyembuhkan hati, bisa menarik perhatian ya. Kalau diminum airnya ya. Iya. Nah itu apa namanya, artinya dalam beribadah itu subjek itu juga penting ya dalam hal beribadah. Misalkan kita kan sholat, kemudian kita baca dalam sholat, itu kan sama gerakannya, sama bacaannya. Tapi yang membedakan kita antara satu dengan yang lainnya adalah subjek kita masing-masing, kesadaran kita masing-masing, kekhusyuan kita masing-masing, koneksi kita masing-masing antara hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang membedakannya antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah di sini ada babu askarur ruku. Apa yang kita baca dalam ruku ya. Nah, dalam sholat itu yang disebut dengan rakaat itu adalah ruku ya. Makanya sholat zuhur itu adalah arba'ah rakaatin, 4 kali ruku. Bukan sujudnya yang dihitung ya, bukan sujud tapi rukunya yang dihitung. Sholat maghrib salasa rakaatin, sholat subuh rakaataini ya. Itu 4 kali ruku, 3 kali ruku, 2 kali ruku dalam sholat subuh. Kalau kita makmum, masbuk ya, terlambat masih kita dapatkan untuk kita ruku, maka itu dihitung 1 rakaat ya, tidak perlu naik kembali. Tapi misalkan yang didapatkan itulah sujudnya, maka itu tidak dihitung dalam 1 rakaat ya. Ya, tidak ini apa namanya? Tidak dihitung. Yang dihitung adalah saat kita mengikuti ruku di lutut ya. Rakaat itu yang dihitung dalam sholat. Ini untuk pengetahuan kita masing-masing, jangan sampai karena kita kurang pengetahuan, imam dia sujud di bawah, kita juga ikut sujud, maka itu dihitung 1 rakaat. Enggak ya. Ya, banyak juga yang seperti itu. Kadang yang terjadi di kampung saya, dia masbuk gitu kan. Dia sudah terlambat, dia 1 rakaat ya. Dia datang itu dia mengejar imam, dia sendiri yang sujud. Dia sendiri yang sujud, yang ruku, kemudian sampai pada dia samakan sujudnya atau rakaatnya itu dengan imam ya, dia sujud sendiri ya. Itu sangat salah ya. Kalau misalnya kita dapatkan imam dia sudah 1 rakaat, jangan lantas kita Allahu Akbar, kita sujud sendiri untuk menuntaskan 1 rakaat, kemudian ikuti imam, kita samakan dengan imam. Itu salah salah besar ya. Nah, kita mengikuti apa yang dilaksanakan oleh imam ya. Qad tazaharat al-akhbaru sahihatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yukabbiru lirruku'i wa huwa sunnatun. Dan ini sudah jelas bahwa dalam akhbar yang sahih ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika ruku itu kita mengucapkan Allahu Akbar,
itu hukumnya adalah sunnah, ya. Hukumnya adalah sunnah, ya. Walau tarakahu kana makruhan karahatan tanzih wala tubtilu sholatu wala yasjudu lisahwi kadzalika jami' takbiratul lati fi sholati hadza hukmuha illa takbiratul ihram fa innaha ruknul la tanakidu sholatu illa biha. Nah, ketika kita ruku dan kita mengucapkan, melafazkan Allahu Akbar, itu hukumnya adalah sunnah. Dan termasuk semua takbir dalam sholat, kecuali takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah wajib kita ucapkan. Tapi kalau misalkan kita mau ruku, Allahu Akbar, dan kita lupa, langsung saja kita gerakannya Allahu Akbar, dan kita tidak mengucapkan Allahu Akbar, maka sholatnya tetap sah, tidak batal sholatnya, dan tidak perlu sujud sahwi, ya, tidak perlu sujud sahwi. Dan semuanya berlaku dalam semua gerakan dalam sholat, takbir dalam sholat, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamida, ya, itu semuanya hukumnya adalah sunnah kecuali takbiratul ihram. Wa qad qaddamna adda takbiratus sholati fi awwali abwabid dukhuli fi sholati wa anil imami Ahmad riwayatin anna jami'a hazihil takbirat wajibatun. Tapi ada dari dari Imam Ahmad, ya, semua takbir ini adalah wajib, ya. Wa hal yustahabbu mudd hadza takbir fihi qaulan li Syafi'i rahimahullah asahuha wa huwa al-jadi yustahabu mudda illa ayasila ila hadir raki'ina fa yastaghili bi tasbihir ruku'i li alla yakhlu juz'un minal salati an zikri bi khilafi takbiratul ihram fa inna sahih yustahabu tarkil mudda fihi li annahu yahtaju ila basatin niyya alaiha fa iza madda syaq alaihi fa iza itasara sahlu alaihi wa kaza hukmu baqi at-takbirat wa taqam idahu hadza fi babi takbiratul ihram Allahu alam. Nah, maksudnya dalam takbiratul ihram ini, walaupun tadi Imam Ahmad dia mengatakan bahwa ini wajib dalam semua takbir, tapi dalam Imam Syafi'i di samping dari itu semuanya mengucapkan takbir itu ada kata subhanallah. Itu dalam ruku tersebut, ya. Ya, artinya apa? Takbir itu adalah dari mayoritas mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnah kecuali takbiratul ihram. Fa iza wasala ila haddir raki'ina istaghala bi askarir ruku'i fa yaqulu subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Mengucapkan tiga kali. Nah, ketika sudah kita tamam dalam ruku kita, ya, kita mengucapkan zikir ini, ya, bacaan ini, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim. Itu 3 kali. Artinya apa? Dalam ruku itu punggung kita ini sejajar, ya. Kalau kita taruh gelas di atasnya dengan air, ya, airnya itu tidak jatuh kecuali memang kita mau sengaja kita jatuhkan. Nah, itu yang paling pasnya dalam kita ruku. Bisa kita praktekkan nanti ininya di rumah, ya. Suruh temannya yang naruh. Ya, itu tidak sila ke bawah, tidak ininya ke atas. Itu baru setelah kita sudah tamam dalam ruku tersebut baru kita mengucapkan zikir subhana rabbil azimi wa bihamdi. Itu 3 kali. Wasabata fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anna Rasulullah sallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Nah, ini juga bisa kita baca hal ini. Artinya apa? Tidak ada yang sabit dalam paten dalam bacaan yang sujud tadi itu kecuali yang saya sudah sebutkan tadi itu 5 tadi itu, ya. Ini banyak di hadis-hadis yang lain bahwa ada bacaan-bacaan yang lain selain subhana rabbiyal azim wa bihamdi.
Wa sabata fi sahih Muslim an Ali radhiyallahu an, dari juga sudah ditetapkan dalam sahih Muslim, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza raka'a yaqul, ya, bahwasanya Rasulullah SAW ketika dia ruku dia mengucapkan Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa jaa fi kitabi sunani khasya'a sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa ma istaqal bihi qadami la rabbil alamin. Nah, di hadis yang lain juga Rasulullah SAW dia mengucapkan hal ini, Allahumma laka raka'atu, ya Allah saya sudah ruku dan sudah beriman kepadamu dan saya mohon keselamatan kepadamu, wa sam'i, semuanya sam'i saya, pendengaran saya, azmi saya, tulang-tulang saya ini semuanya ruku, ya. Semuanya ruku, anggota badan kita ini semuanya ruku. Ya, jangan sampai badan kita sudah ruku tapi hati kita enggak ruku. Itu yang paling penting. Itu yang menunjukkan kita untuk ruku, ya. Wa sabata fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudi subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Nah, bisa juga kita tambahkan atau kita mengucapkan itu. Jangan sampai misalkan kita mendengar ada salah satu dari saudara kita mengucapkan kata ini langsung kita salahkan. Enggak, karena itu ada dasarnya, ya. Ada dasarnya dalam mengucapkan itu, ya. Qala ahlul lugha subuhun qudusun bidhammi awliha wa bil fathi aidan litukatani awjidihuma wa asharuma wa aksaruma ad-dhamm. Subuhun qudusun, ya, itu yang dimaksud di dalam sini. Waraina an Aufi bin Malik qala kumtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqara as-suratul Baqarah la yamurru bi ayatin rahmatin illa waqafa wa sa'ala wa la yamurru bi ayatin azabin illa waqafa wa ta'awuz qala summa raka'a bi qadri qiyamu yaqulu fi rukuhi subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati summa qala fi sujudi misla zalika hadza hadisun sahih rawahu Abu Daud wan Nasa'i fi sunanihima wa Tirmizi fi kitab asy-Syama'ili bi asanidis sahihah. Ini hadisnya sahih, ya, mengucapkan ini Rasulullah SAW ketika dia dalam sujudnya. Wa rawaina fi sahih Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ammar ruku' fa azamuhu fihi ar-rabb. Ketika Anda ruku dalam solat maka agungkanlah nama Allah. Tadi itu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, itu hadisnya. Saya kira ini bab tentang bacaan-bacaan dalam ruku kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan salat kita semakin berkualitas dan kita khusyuk dalam salat. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.